Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Kami pada saat ini mau baca dan renungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini pembicaraan kita adalah tentang ajaran Tuhan Yesus menghargai barang yang bernilai. Sekali lagi, menghargai barang yang bernilai. Nas Alkitab yang mencatat hal ini adalah di Injil Matius pasal 7 ayat 6. Matius pasal 7 ayat 6 berkata demikian. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus menggunakan peribahasa yang umum pada waktu itu untuk mengajar murid-muridnya, yaitu jangan kamu memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu dia berbalik mengoyak kamu. Nah, saudara sekalian, barang kudus yang dimaksudkan di sini adalah barang-barang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita tahu bagi orang Yahudi pada waktu itu, mereka datang ke Bait Allah di Yerusalem. Mereka membawa persembahan berupa kambing, domba, atau lembu, dan sebagainya. Binatang itu akan disembelih lalu dipersembahkan kepada Allah atau kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, Yesus mengatakan barang-barang yang berharga itu, yang suci itu, janganlah dilemparkan atau diberikan kepada anjing. Jadi, kenapa? Karena anjing-anjing itu tidak bisa membedakan mana yang suci, yang kudus, mana yang tidak kudus. Jadi barang-barang yang kudus yang dimaksud di sini adalah barang-barang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kedua adalah tentang mutiara. Yesus mengatakan janganlah kamu lemparkan mutiaramu kepada babi. Nah, saudara sekalian, kita tahu mutiara itu adalah barang yang berharga. Walaupun dia kecil, tetapi bernilai tinggi. Karena adalah barang hiasan. Nah, tetapi saudara sekalian, bagi seekor babi, mutiara itu tidak ada harganya. Karena tidak dapat dimakan. Jadi bagi babi, mutiara itu tidak ada nilainya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, jangan lemparkan mutiaramu itu kepada babi itu, karena babi itu tidak bisa menghargai mutiara yang bernilai tinggi itu. Nah, perkataan Tuhan Yesus tersebut adalah supaya kita harus menjadi orang yang bijaksana dan berhikmat, yaitu jangan memberikan barang-barang yang suci dan yang bernilai tinggi itu kepada orang-orang yang tidak tahu menilai atau menghargai barang-barang yang suci dan barang-barang yang bernilai tinggi. Apa itu barang yang kudus dan bernilai bagi kita? Dalam konteks kita, barang itu adalah kebenaran firman Allah dan berita keselamatan atau Injil keselamatan. Karena itu adalah barang yang paling bernilai
yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia. Jadi kita harus ada hikmat dan bijaksana untuk menyampaikan kebenaran dan Injil Tuhan kepada orang lain. Karena ada orang yang sengaja melawan, menghina, menolak kebenaran dan Injil yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, orang-orang yang demikian, kita tidak perlu memaksa diri untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Karena usaha kita itu akan sia-sia. Kita sia-sia buang waktu dan energi kita. Karena mereka menutup pintu hati mereka. Tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan itu. Namun ini tidak berarti kita tidak perlu menyampaikan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita tidak tahu siapa-siapa di antara mereka adalah pilihan Allah. Jadi kita tetap harus menyampaikan Injil kebenaran itu atau keselamatan itu kepada orang-orang yang belum beriman kepada Tuhan Yesus. Namun kita harus ada menjadi orang yang bijaksana. Ada orang-orang yang sengaja memusuhi kita atau sengaja menghina Injil yang kita sampaikan, maka kita tidak perlu memaksa diri untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kita harus berdoa untuk orang tersebut. Mungkin pada satu saat nanti dia akan berubah. Beritakanlah Injil kepada orang yang bersedia menerimanya atau orang yang mau membuka hatinya untuk mendengar. Kepada mereka yang sengaja menolak, orang yang sengaja menghina, nah kita tidak perlu membuang waktu untuk memaksa mereka untuk mendengar firman Tuhan itu. Nah, saudara sekalian, kita tahu sejarah gereja memberitahukan kepada kita banyak suku-suku bangsa yang semula memusuhi orang yang datang menginjili mereka. Bahkan tidak sedikit yang membunuh misioneri yang datang kepada mereka. Tetapi akhirnya mereka bertobat dan menjadi orang Kristen yang sangat baik. Ya, kenapa? Ada misioneri datang kembali kepada mereka untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus bukan mengatakan kita tidak perlu memberita Injil kepada orang yang menolak kita. Tetapi kita harus bijaksana memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Ajaran Tuhan Yesus supaya kita jangan memberi barang kudus kepada anjing dan jangan memberi mutiara kepada babi juga mengandung arti kalau kita mengutus atau memakai seseorang yang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau Injil Tuhan, orang itu harus orang yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Janganlah memakai orang yang najis, orang yang tidak bertobat, orang yang jahat untuk memberitakan Injil itu. Jadi kita tidak boleh menitipkan Injil itu kepada orang-orang yang tidak baik, tidak benar, yang jahat. Supaya Injil Tuhan tidak ditolak oleh masyarakat. Kiranya Tuhan menolong kepada kita ajaran Tuhan Yesus supaya kita tidak memberikan barang kudus kepada anjing dan memberikan mutiara kepada babi, yaitu supaya kita ada hikmat dan bijaksana menyampaikan Injil kepada orang. Kita jangan memaksa diri menyampaikan Injil kepada orang yang sengaja menolak atau sengaja menghina yang berita yang kita sampaikan. Namun kita tetap harus menyampaikan Injil kepada orang yang belum percaya. Karena di antara mereka pasti ada orang-orang adalah umat pilihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita ada bijaksana
Jika kita menyampaikan firman Tuhan atau Injil Tuhan itu, orang-orang yang membuka hatinya kita sampaikan. Tetapi ada orang yang sengaja menghina, orang yang sengaja menolak, kita tidak usah memaksa mereka. Jadi kita juga nggak usah memaksa diri kita harus menyampaikan kepada mereka. Yang perlu kita doakan bagi mereka supaya Tuhan mengetuk hati mereka. Mungkin satu hari dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau mengajar kami harus menjadi orang yang bijaksana di dalam memberitakan Injil. Memang ada sekelompok orang yang sengaja menghina Injil Tuhan, yang menolak dengan segala cara. Oleh sebab itu kami mohon, berilah kami hikmat di dalam menyampaikan firman Tuhan. Namun kami mohon Engkau juga beri kemampuan untuk membedakan mana ada orang yang mau menerima, ada orang yang sengaja menolak. Supaya kami tidak membuang energi kami dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Engkau tolonglah hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini sedang mengabar Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Tuntun mereka dan pimpin mereka dan pakai mereka supaya Injil Tuhan boleh disampaikan kepada mereka. Dan kami berdoa mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu membuka hati orang-orang pendengar itu supaya mereka boleh membuka hati mereka untuk menerima kebenaran Injil keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain.